Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Oke, kali ini kita mau lanjutin seri video kita yang kemarin. Kita mau bahas rekomendasi laptop untuk perkuliahan. Kalau di video yang kemarin kita udah coba bahas segmentasi laptop di budget 2 sampai 3 jutaan. Buat teman-teman yang penasaran dan mau tahu apa aja sih rekomendasi laptop untuk kuliah dengan budget cuma 2 sampai 3 jutaan, teman-teman bisa langsung aja nonton videonya melalui link yang ada di atas ini nih, atau di thumbnail yang kayak gini. Dan sekarang kita mau lanjutin lagi untuk segmentasi laptopnya, dan kali ini kita mau pakai di budgetnya 4 sampai 5 jutaan. Dan untuk next nanti kita coba up lagi rekomendasinya untuk segmentasi laptop 6 sampai 7 jutaan. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu kita disclaimer terlebih dahulu. Untuk semua rekomendasi laptop di budget 4 sampai 5 jutaan ini kita tetap pakai laptop baru. Alasannya kenapa kita akan juga bahas nanti, dan juga tolong nanti juga disesuaikan dengan jurusan kalian juga, nanti ada di akhir video. Jadi aku harap teman-teman jangan sampai skip videonya. Dan kita masuk ke bagian pertimbangannya kenapa kita di budget 4 sampai 5 jutaan tetap milih laptop baru. Di sini karena garansinya aman, karena garansinya masih bisa kita katakan ya setahun 2 tahun masih oke, masih dapat. Dan juga untuk sekarang ini di tahun 2024 dengan budget 4 sampai 5 jutaan aja itu kita udah bisa dapat spek yang cukup mumpuni di kelasnya. Tapi ini juga harus disesuaikan juga dengan kebutuhan kuliah teman-teman nanti di akhir video. Oke, langsung aja kita masuk ke rekomendasi yang pertama. Oke, sebelumnya kita kasih range budget dulu. Untuk pertama kita ada di range budget di atas 4 juta tapi masih di bawah 5 juta. Yang kedua range laptop di atas 5 juta namun masih di bawah 6 juta. Untuk linknya teman-teman bisa langsung tengok di deskripsi nanti. Oke, langsung aja kita masuk ke rekomendasi yang pertama, yaitu ada dari Lenovo IdeaPad Slim 115. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk range harganya Lenovo IdeaPad Slim 115 di range harga sekitaran 4,6 jutaan, masih di bawah 5 juta. Lalu sekarang kita coba intip spesifikasinya. Untuk prosesor ini udah pakai AMD Ryzen 3 7320U dengan konfigurasi 4 core dan juga 8 thread, dan juga dibekali dengan IGP dari AMD RDNA 2 yang ini nggak bisa kita pandang sebelah mata. IGP dari AMD RDNA 2 ini karena cukup kencang juga untuk sekelas IGP laptop. Untuk RAM-nya ini udah mantep sih, udah pakai RAM DDR5 dengan kapasitas 4 GB LP DDR5 atau ini RAM solder 5500 MHz. Ini cukup kencang juga DDR5-nya, tapi ini non upgradable ya untuk RAM-nya. Kemudian untuk storage ini ada di kapasitas 256 GB SSD M.2 NVMe dengan form factor 2242. Jadi buat teman-teman yang mau ganti ya bisa ganti ke 2280 normal aja juga bisa. Kemudian untuk displaynya ini pakai layar Full HD dengan ukuran 15,6 inch. Jadi ini cukup lebar layarnya, namun ini masih pakai panel TN dengan kecerahan 220 nits. Ya mau gimana lagi, dengan harga 4 jutaan aja ya ini udah nggak bisa ditawar lagi terpakai panel TN. Kemudian untuk baterainya ini cukup oke juga di angka 42 watt hour. Kemudian dengan bobot yang bisa kita bilang cukup ringan juga, yaitu di angka 1,6 kg. Untuk port-port yang tersedia ada card reader buat teman-teman yang butuh, ada juga USB 2, USB 3.2, USB Type C ada, kemudian HDMI dan juga audio combo. Untuk webcamnya ini ada pre-install webcam 720p ya, standar aja. Dan yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah masih pre-install Windows 11, artinya ini masih lisensi free, belum lisensi ori. Jadi ya ini masih Windows versi free aja, dan nanti mungkin akan ada ya notifikasi untuk segera aktifkan lisensi Windowsnya ya gitu. Dan perlu diperhatiin lagi karena Lenovo IdeaPad Slim 115 ini kalau teman-teman cek di marketplace, terutama di Tokopedia, yang ada hanyalah garansi distributor selama 1 tahun. Nah, sekarang kita akan coba bahas mengenai plus dan minusnya di Lenovo IdeaPad Slim 115.
Plusnya itu yang pertama udah pakai prosesor laptop AMD terbaru saat ini, yaitu di AMD Ryzen 7000 series, dimana ini untuk laptop ini udah terbilang baru. Kemudian juga ada performa IGP yang cukup mumpuni buat teman-teman yang juga ingin main game tipis-tipis, yaitu pakai RDNA 2. Kemudian itu udah pakai RAM DDR5 dengan budget hanya 4 jutaan aja. Bayangin buat teman-teman mungkin yang mau rakit PC aja ya, 4 juta itu kita belum bisa dapat DDR5. Tapi ini laptop dengan budget 4 jutaan aja ini udah pakai DDR5. Tapi di sini untuk poin minusnya, RAM-nya itu hanya 4 GB aja. Ini disolder dan tidak upgradable karena nggak ada lagi slot tambahan untuk memori RAM-nya. Jadi pastiin buat teman-teman masih bisa mencukupi untuk RAM 4 GB ini ya, walaupun bisa kita bilang RAM 4 GB ini udah kurang untuk tahun 2024 ini. Kemudian yang perlu diperhatiin adalah belum include Windows Ori dan juga Office original, jadi teman-teman harus cari sendiri Windows dan juga Office-nya. Kemudian dari masalah garansi hanya 1 tahun distributor aja. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi yang kedua, yaitu masih sama di brand Lenovo, tapi kali ini ada di Lenovo V14G3 dengan harga, teman-teman bisa lihat sendiri di depan ini, di harga sekitaran 5,7 jutaan aja. Dan sekilas info aja, untuk Lenovo V14 ini ada 2 versi, ada yang G3 ini pakai Intel Core i3 yang 12, ada juga yang versi G4 yang pakai AMD Ryzen 3 7320U, sama seperti IdeaPad Slim tadi yang di awal. Tapi di sini aku lebih condong teman-teman ambil yang versi G3 atau pakai i3 Gen12-nya. Karena apa? Kita akan coba bahas kali ini. Oke, yang pertama kita intip dulu dari spesifikasinya dari Lenovo V14G3. Untuk prosesornya ini pakai Intel Core i3 Gen 12, i3 1215U dengan konfigurasi 6 core dan juga 8 thread. Kemudian untuk IGP-nya masih pakai Intel UHD graphics aja, belum ada Nvidia-nya. Dan untuk RAM-nya ini udah 8 GB DDR4 3200 MHz dan ini masih bisa teman-teman upgrade. Kemudian dari segi kapasitas storage ada 512 GB SSD M.2 NVMe, dan ini teman-teman juga bisa replace kalau teman-teman kurang dari kapasitasnya. Untuk display, karena ini masih di range harga 5 jutaan, ini masih Full HD 14 inch tapi panel TN, belum bisa IPS di range budget 5 jutaan dengan kecerahan 220 nits. Tapi di sini baterainya itu sedikit dikurangi dari yang IdeaPad Slim tadi di awal, yaitu cuma 38 Wh aja dengan bobot, tapi di sini bisa cukup ringan, yaitu di angka 1,4 kg. Kemudian untuk port-portnya ada RJ45, jadi mungkin ini cocok buat teman-teman yang kuliah komputer jaringan juga, karena mungkin akan sering kepake RJ45-nya. Kemudian juga ada port USB 2, ada USB 3.2, USB Type-C-nya tentu ada. Kemudian ada port untuk HDMI dan juga audio combo. Untuk webcam dipasang 720p ya, standar aja. Dan ini udah include Windows 11 versi Home dan juga Office Home and Student. Jadi teman-teman nggak perlu lagi cari lisensi untuk Windows dan juga lisensi untuk Office-nya. Untuk garansinya, garansi resmi dari Lenovo, yaitu garansi resmi 2 tahun. Nah, sekarang kita bahas mengenai plus dan juga minusnya. Di sini kenapa aku lebih milih Lenovo V14 yang G3 daripada yang G4? Karena untuk poin plusnya itu lebih banyak dibandingkan poin minusnya. Untuk poin plusnya ini udah pakai Intel Core Gen 12 ya, bisa dibilang masih bisa compare head to head dengan Ryzen 3 7320U. Tapi di sini kita bisa dapat konfigurasi core yang lebih tinggi, yaitu 6 core. Kemudian di sini RAM-nya upgradable. Kalau teman-teman pakai yang Lenovo V14 yang G4 yang versi Ryzen 7, yang versi Ryzen 3 7320U, walaupun teman-teman dapat RAM DDR5 tapi nggak bisa di-upgrade lagi lebih dari 8 GB. Tapi di sini kita bisa upgrade RAM sampai 16 GB. Kemudian di sini juga udah include Windows 11 dan juga Office Home and Student. Nah, untuk poin minusnya di sini hanya pakai Intel UHD only. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau pakai laptopnya buat main game, tentu aja ini
kurang kalau teman-teman pakai untuk main game, tapi untuk performa editingnya karena ini Intel UHD ada codec untuk editingnya, jadi ini masih bisa dibilang cukup lancar untuk editing walaupun cuma pakai Intel UHD only. Dan untuk panelnya ini masih pakai layar TN ya, ini bisa kita kesampingkan lah karena ini budgetnya cuma 5 jutaan aja. Oke, sekarang kita bahas dari dua rekomendasi laptop tadi di range budget 4 sampai 5 jutaan. Ini sesuai untuk siapa aja nih? Pertama, ini hampir sesuai untuk semua jurusan teman-teman mau di jurusan apapun, hampir semuanya ini masih bisa teman-teman pakai, masih bisa sesuai, terutama untuk tugas-tugas yang office ya, ini tetap lancar abis. Kemudian browsing, editing video dan juga foto ini udah bisa karena udah cukup kencang juga, udah 4 core minimal. Kemudian buat teman-teman yang ada di jurusan informatika, untuk coding web dan juga mobile development ini udah bisa. Tapi untuk yang Lenovo IdeaPad Slim tadi di awal karena hanya pakai 4 GB RAM aja, mungkin untuk mobile developmentnya ya ini bisa kita bilang agak kurang kalau teman-teman mau pakai untuk Android Studio, karena untuk spesifikasi RAM Android Studio itu minimal 8 GB. Tapi kalau teman-teman mau pakai dari Dart itu ya ini masih bisa teman-teman pakai di Visual Studio Code aja, karena Dart itu lebih ringan dibandingkan kalau teman-teman pakai Kotlin di Android Studio. Dan buat teman-teman yang ada di jurusan geografi gitu yang butuh ArcGIS, aplikasi ArcGIS, tentunya ini udah bisa cukup mumpuni untuk dipakai karena udah pakai IGP yang bisa kita katakan cukup kencang untuk di tahun 2024 ini. Dan ini enggak sesuai buat siapa yang pertama, buat teman-teman yang nyari untuk 3D rendering, misalkan teman-teman dari teknik yang butuh software AutoCAD untuk 3D modeling mesin, kemudian juga di Blender juga ini masih kurang karena untuk konfigurasi core-nya juga masih 4 core aja, masih di kelas entry level. Untuk Unity ya kalau Unity-nya ringan-ringan sih masih oke, tapi untuk kelas Unity yang lebih berat ini agak kurang bisa nyaman dipakai karena ya konfigurasinya ini masih 4 core aja dan juga tidak memakai discrete GPU. Kemudian nggak sesuai juga untuk gaming kecuali yang di Lenovo IdeaPad Slim tadi karena udah pakai RDNA 2. Jadi untuk gaming tipis-tipis masih oke lah ya di 1080p ringan. Kemudian buat teman-teman yang pakai untuk di computer science, semacam mau AI training, kemudian mau machine learning yang secara lokal atau secara offline, misalkan teman-teman pakai Jupyter Notebook, ya ini sangat-sangat kurang. Tapi kalau teman-teman mau pakai secara online training, misalkan di Google Colab, ya ini tentu aja masih bisa teman-teman pakai. Oke, mungkin cukup itu aja di video kita kali ini mengenai rekomendasi laptop untuk perkuliahan di range budget 4 sampai 5 jutaan. Kemudian untuk next video ke depan kita coba bikin rekomendasi untuk budget 6 sampai 7 jutaan. Jadi tunggu aja buat teman-teman, jangan lupa subscribe juga dan juga like dan juga share videonya. Kita ketemu lagi di video-video ke depan, video-video berikutnya. Tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinao PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.